Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Udzakirukum wa ya ikhwani bi ikhlasin niyati tabaraka wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim, kitab yang sangat berharga karangan seorang imam yang agung, Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Namun seperti biasa, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para pendengar sekalian untuk menghadirkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Pengarang rahimahullah menyebutkan di sini, la dina sahihun illal Islam. Ad-dinul haqqu 'indallahil Islam. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala ta'ala aidha innad dina 'indallahil Islam. La dina sahihun illal Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Jadi Islam merupakan satu-satunya agama yang kita yakini kebenarannya. Ad-dinul haqqu 'indallah al-Islam. Jadi agama yang benar, agama yang hak menurut keyakinan kita, menurut Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti disebutkan di sini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa yang menjadikan ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya amal perbuatan kebaikannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang ini nanti tergolong orang-orang yang merugi di akhirat. Jadi ayat ini jelas bahwa agama selain agama Islam, pemeluknya tidak akan diterima amal kebaikannya dan di akhirat menjadi golongan orang-orang yang merugi. Kemudian di ayat yang lain disebutkan wa qala ta'ala aidha, jadi ada firman Allah juga, innad dina 'indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya hanyalah agama Islam. Dan pada awal manusia diciptakan semuanya adalah beragama Islam. Kanan nasu ummatan wahidah. Jadi seluruh umat manusia di awalnya, pada mulanya mereka adalah pemeluk agama Islam. Dan agama inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, ini maknanya bukan membenarkan orang untuk memeluk agama selain agama Islam, bukan memberikan pilihan orang untuk memeluk agama sesuka hati mereka. Namun makna dari ayat ini adalah lakum dinukum, jadi lakum dinukum al-batil, kalian mempunyai agama yang batil, fatrukuhu, maka tinggalkanlah, waliyadin, dan bagiku, karena ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan dalam Al-Quran, waliyadin, jadi bagiku agamaku al-haq, agamaku yang benar, fattabi'uhu, maka ikutilah. Jadi itu adalah makna yang sesuai, makna yang selaras dengan ayat yang sudah kita sebutkan. Karena kita tahu bahwa antara ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran satu dengan yang lain ini adalah saling menguatkan, tidak saling bertentangan, tidak terdapat kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun antara ayat satu dengan ayat yang lain ini saling menguatkan, saling selaras dan menguatkan.
Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan faqulul anbiya'i muslimun faman kana muttabi'an li Musa sallallahu alaihi wasallam fahuwa muslimun musawi wa man kana muttabi'an li Isa sallallahu alaihi wasallam fahuwa muslimun isawi wa yasihhu an yuqal liman ittaba'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam muslimun muhammadi. Jadi faqulul anbiya muslimun, seluruh para nabi muslimun adalah pemeluk agama Islam. Mereka adalah golongan orang-orang yang beragama Islam. Faman kana muttabi'an li Musa, dan umat yang mengikuti Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam fahuwa muslimun musawi, maknanya adalah orang yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam, maka dia adalah seorang muslim yang mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Wa man kana muttabi'an li Isa sallallahu alaihi wasallam fahuwa muslimun isawi. Adapun orang yang mengikuti Nabi Isa, maka dia adalah seorang muslim yang mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Wa yasihu ay yuqal liman ittaba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam muslimun muhammadi, dan sah boleh dikatakan bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad bahwasanya beliau adalah muslimun muhammadi, muslim pengikut Nabi Muhammad, pengikut syariat Nabi Muhammad. Karena seluruh para nabi, dari nabi yang paling pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, bapak dari para manusia, sampai nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya tanpa terkecuali, baik nabi yang sekaligus rasul maupun hanya nabi yang bukan rasul, seluruhnya adalah beragama Islam. Seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam kepada umatnya, memerintahkan kepada umatnya untuk memeluk agama Islam. Karena Islam seperti yang tadi telah disebutkan adalah agama yang diridhoi oleh Allah, dan tidak ada agama lain yang diridhoi oleh Allah kecuali hanya agama Islam. Jadi seluruh para nabi keyakinan mereka sama, akidah mereka sama, tauhid mereka sama, tidak ada perbedaan dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid di kalangan seluruh para nabi. Jadi secara akidah, secara usul tidak ada perbedaan di kalangan para nabi. Perbedaan yang terjadi hanyalah dalam sebagian syariat saja. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Al-anbiya, sabda Rasulullah, seluruh para nabi ikhwatun li'allat, diumpamakan seperti saudara yang satu bapak beda ibu. Jadi mereka ini diserupakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saudara yang bapaknya satu tapi ibunya banyak. Dinuhum wahid, agama mereka satu, agama Islam, akidahnya satu, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, meyakini bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluknya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun dari makhluknya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala-galanya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa butuh kepada tempat serta tidak dilalui oleh masa dan waktu. Ini adalah keyakinan seluruh para nabi. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka terkait keyakinan-keyakinan seperti ini. Wa ummahatuhum syatta. Adapun ummahatuhum syatta maknanya adalah ay syara'i'uhum. Jadi syariat-syariat mereka ini bermacam-macam. Kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, umat terdahulu mengerjakan sholat yang jumlah bilangan rakaatnya berbeda dengan yang kita kerjakan. Kita sekarang membayar zakat sekian persen, umat terdahulu juga membayar zakat sekian persen yang jumlahnya berbeda dengan yang kita tunaikan. Di zaman terdahulu boleh
di zaman Nabi Adam alaihissalam, boleh seorang laki-laki menikahi saudarinya sendiri, boleh, dengan catatan bukan satu kandungan. Tetapi di masa sekarang tidak boleh seorang laki-laki menikahi saudarinya sendiri, baik yang satu kandungan, kembar, ataupun yang beda kandungan, adiknya atau kakaknya. Tidak boleh hukumnya dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Namun hal itu diperbolehkan pada masa Nabi Adam dengan catatan bukan saudari yang satu kandungan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ibunda Hawa ini setiap kali melahirkan senantiasa kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Anak laki-laki yang pertama dinikahkan dengan perempuan yang kedua, yang kelahiran yang kedua. Kemudian perempuan yang kedua dinikahkan dengan yang pertama, dan seterusnya dengan ketentuan seperti itu, dikawinkan secara silang. Mengapa demikian? Ya karena memang pada masa itu jumlah manusia masih sedikit. Adapun di masa sekarang tidak demikian. Keperluan yang ada, hajat yang ada pada saat itu adalah demikian, untuk memperbanyak keturunan manusia. Maka syaratnya adalah seperti itu. Boleh seorang laki-laki menikah dengan saudarinya yang perempuan dengan catatan bukan saudarinya yang satu kandungan. Nah, itu di masa kita hukumnya adalah tidak boleh. Jadi itu, seluruh para nabi semuanya agamanya sama, beragama Islam. Jadi ad-din as-samawi wal Islam la ghair. Jadi agama langit satu-satunya adalah agama Islam. Tidak boleh kita yakini bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan agama selain agama Islam. Tidak boleh kita yakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agama selain agama Islam. Tidak boleh kita yakini bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini pernah terjatuh kepada perbuatan syirik. Tidak boleh. Seluruh para nabi agamanya agama Islam, mereka semuanya mendapatkan pemahaman tentang agama Islam. Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan, menegaskan apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Wal Islam huwa ad-dinul ladzi radiyallahu li'ibadihi wa amarna bittiba'ihi. Jadi Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran agama Islam. Seperti yang kemarin kita sudah sebutkan, bahwasanya orang yang sudah mukallaf itu al-baligh al-aqil alladzi balaghathu da'watul Islam. Jadi orang yang sudah baligh, yang kemudian berakal, tidak gila, dan telah sampai kepadanya inti daripada dakwah Islam, mendengar dan memahami bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, dan juga dia mendengar dan memahami bahwasanya Allah mengutus seorang manusia, dia adalah seorang rasul yang namanya Muhammad, dan apa yang dia sampaikan adalah benar adanya. Maka orang seperti ini adalah seorang mukallaf, dan dia punya kewajiban. Kewajiban pertama kali adalah masuk Islam. Kewajiban pertama kali adalah masuk Islam apabila memang bukan keturunan dari orang Islam. Adapun orang yang merupakan keturunan dari orang Islam, maka dia dihukumi Islam. Dia akan mendengarkan keyakinan Islam dari kedua orang tuanya. Jadi Islam ini sekali lagi adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pengarang mengatakan wala yusammallahu musliman kama talaffadha bihi ba'dul juhal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, haram hukumnya, berdosa orang menyebut Allah Subhanahu wa taala adalah muslim, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan muslim. Karena muslim itu maknanya adalah orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang dikontrol. Tetapi, dan kita tahu keyakinan kita, Allah tidaklah tunduk, tidaklah patuh, tidaklah dikontrol. Tetapi kitalah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang sudah sepatutnya patuh dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dikatakan Allah muslim. Kama talaffadha bihi ba'dul juhal, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak belajar agama. Ini terjadi fenomena seperti ini, peristiwa seperti ini terjadi. Ada sebagian golongan dari
orang yang beragama selain agama Islam mengatakan Allah adalah Muslim. Ini tidak boleh, karena ini bertentangan dengan syariat kita. Karena ini maknanya rusak. Ini berarti mengatakan bahwasanya Allah tunduk dan patuh, dan ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait nama Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang, kita tidak boleh menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama sesuai suka hati kita, tetapi harus menyesuaikan dengan ketentuan syariat, dengan nas-nas Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabit. Para ulama mengatakan asmaullah tauqifiyah. Ma atlaqallahu ala nafsihi atlaqnahu alaihi wa ma la fala. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang disebutkan oleh Allah untuk zatnya. Kalau Allah menyebutkan nama, suatu nama itu untuk zatnya, maka kita namakan, kita menamai Allah dengan demikian. Jika tidak, ya tidak. Nah, oleh karenanya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis serta ijma' para ulama. Seseorang tidak boleh mengarang-arang, memberikan label kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan tentang Allah arsitektur dunia. Ini tidak boleh. Mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala pelukis dunia. Lah ini tidak boleh. Muhandisul kaun, mereka mengatakan seperti itu. Lah ungkapan-ungkapan seperti ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwasanya seseorang itu dicegah untuk, dilarang untuk mengatakan, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak layak. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan dalam kitabnya Aqidah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang sangat fenomenal, sangat terkenal, beliau mengatakan waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Jadi barang siapa yang menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat manusia, dengan sifat manusia di sini maknanya adalah dengan sifat makhluk, maksudnya dengan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Maka dia telah kufur, telah keluar dari agama Islam. Karena ini merupakan penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pelecehan dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyifati Khaliq dengan sifat makhluk. Ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini memotivasi kita untuk senantiasa belajar tentang ilmu tauhid secara benar, secara mendalam, secara fokus. Tidak hanya sekedar dengar kemudian tidak memahami atau setengah paham dan seterusnya. Tetapi benar-benar paham supaya bisa kita yakini, supaya tidak seseorang itu tidak sampai meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mausufun bikulli kamalin yaliqu bihi wa munazzahun an kulli naqsin fi haqqihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mausufun, disifati bikulli kamalin yaliqu bihi, dengan segala kesempurnaan yang layak baginya. Kenapa ditambahi oleh para ulama bikulli kamalin dengan tambahan yaliqu bihi, yang layak baginya? Karena ada beberapa hal yang menunjukkan kesempurnaan tetapi itu untuk makhluk dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya keelokan rupa, kemudian kecerdasan otak, kemudian jisim yang kuat, ini adalah merupakan bentuk kesempurnaan. Tetapi bagi siapa? Bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia. Adapun itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa munazzahun an kulli naqsin fi haqqihi, dan Allah Maha suci dari segala hal yang menunjukkan aib baginya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian pengarang rahimahullah mengatakan faqadiman kanal basharu jami'uhum ala dinin wahidin wal Islam. Wa innama hadatha syirku wal kufru billahi ta'ala ba'dan Nabi Idris. Jadi pada masa dulu, pada masa Nabi Adam alaihissalam diutus ke dunia, kemudian beliau berketurunan, kanal basyaru jami'uhum ala dinin wahid.
Seluruh manusia tanpa terkecuali mereka semuanya beragama dengan agama yang satu, yaitu agama Islam. Wa inna ma hadatsa syirku wal kufru billahi ta'ala ba'da Nabi Idris. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika beliau turun ke dunia, kemudian beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi sekaligus rasul, ya, karena beliau ini mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nabi sebelumnya. Syariatnya syariat yang merupakan tuntunan untuk umat manusia. Jadi atas dasar apa Nabi Adam misalnya menikahkan putra-putrinya satu sama lain yang beda kandungan? Ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nabi sebelumnya. Oleh karenanya Nabi Adam ini adalah seorang nabi, seorang rasul. Karena perbedaan yang benar antara nabi dengan rasul diantaranya adalah bahwa kalau rasul ini mendapatkan syariat baru, atau mendapatkan syariat yang menghapus syariat rasul sebelumnya, ini adalah rasul. Sedangkan nabi itu mengikuti syariat rasul sebelumnya. Jadi ini adalah perbedaan yang benar antara rasul dengan nabi. Dan keduanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya ajaran yang benar dan memberi kabar gembira kepada mereka yang mau beriman dengan balasan surga, dan memberikan ancaman peringatan kepada mereka yang membangkang tidak mau beriman dengan siksa api neraka. Jadi menyampaikan, tidak ada seorang nabi pun yang tidak menyampaikan, semuanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwasanya rasul itu menyampaikan, kemudian kalau nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Karena kita belajar, para ulama mengatakan di antara sifat wajib bagi para nabi dan rasul adalah at-tabligh, menyampaikan. Kalau kita saja, ya, umat salah satu dari nabi Allah, dari rasul Allah, kita saja diperintahkan untuk menyampaikan, maka bagaimanakah dengan seorang nabi dan seorang nabi dan seorang rasul? Kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau seorang nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka apa faedahnya dia diangkat menjadi seorang nabi? Oleh karenanya harus kita pahami bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul adalah kalau rasul mendapatkan syariat baru atau menghapus sebagian dari syariat rasul sebelumnya, sedangkan nabi ini diperintahkan untuk mengikuti syariat rasul sebelumnya dan tidak mendapatkan syariat baru. Jadi di sini dikatakan wa inna ma hadatsa syirku wal kufru billahi ta'ala ba'da Nabi Idris. Jadi pertama kali syirik, kemudian kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala ini terjadi setelah kematian Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini ketika beliau masih hidup, seluruh orang masih beragama Islam. Ketika beliau meninggal beberapa waktu kemudian, maka terjadilah syirik, menyembah kepada selain Allah, kufur. Ya, ini maknanya lebih luas daripada syirik, karena setiap syirik merupakan kufur dan tidak setiap kufur merupakan syirik. Jadi kufur ini maknanya lebih luas. Terjadinya adalah setelah kematian Nabi Idris alaihissalam. Dan nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebagian orang ini punya keyakinan bahwasanya Nabi Adam bukan nabi, bukan rasul, tapi Nabi Nuh, katanya seperti itu. Kita katakan tidak benar, karena yang benar adalah seperti yang kita sebutkan, bahwa nabi yang pertama kali dan rasul yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau seandainya seperti yang mereka katakan, maka atas dasar apa Nabi Adam alaihissalam ini memberikan peraturan untuk anak-anaknya? Bukankah itu adalah wahyu dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau beliau bukan nabi, bukan rasul, oleh karenanya yang benar, nabi yang pertama, rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam.
Fakana Nuhun awwala nabiyyin ursila ilal kuffar. Jadi Nabi Nuh adalah nabi yang kali pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir, orang-orang kafir. Yad'u ila ibadatillah wahidil ladzi la syarikalah, yang mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Wa qad hadzarallahu jami'ar rusuli min ba'dihi minasyirk, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan seluruh umat dari para rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam minasyirk, dari kemusyrikan. Jadi kita umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, semuanya ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjatuh kepada yang namanya kemusyrikan dan kekufuran. Kemudian di sini pengarang mengatakan faqama sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bitajdidid da'wati ilal Islam ba'da an inqata'a fi ma bainan nas fil ardi muayyadan bil mu'jizatid dallati ala nubuwwatihi. Faqama sayyiduna Muhammad, kemudian, jadi ini langsung ini setelah menyebutkan beberapa hal yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam, kemudian menyebutkan hal yang terjadi pasca kematian Nabi Idris, kemudian dilanjutkan dengan perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Di sini pengarang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qoma bi tajdidid dakwah. Beliau mendirikan kembali, memperbarui kembali dakwah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Nah, kita sedikit kembali, Nabi Nuh alaihissalam ini kalau diceritakan ini sangat memotivasi kita. Dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ini mengajak umatnya ratusan tahun, lebih dari 500 tahun, bahkan sekitar 900 tahunan, mengajak kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa beliau? Seorang nabi, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan kefasihan lisan, beliau diberikan keindahan suara, beliau diberikan keelokan rupa, karena seluruh nabi demikian kondisinya. Namun masalah hidayah, masalah petunjuk itu semata-mata adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah supaya mendapatkan petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Walaupun yang menyampaikan adalah orang biasa, yang menyampaikan kebenaran kepadanya adalah orang biasa, karena dia mendapatkan petunjuk, maka dia akan, karena dia dikehendaki oleh Allah untuk menerima petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan masuk dalam agama Islam. Demikian juga kalau seandainya sebaliknya, kalau seandainya tidak dikehendaki oleh Allah, nabi sekalipun yang menyampaikan ribuan mukjizat sekalipun yang ditunjukkan kepadanya, karena hatinya sudah dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Namun demikian kita tidak tahu. Itu semuanya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah musarriful qulub, yang membolak-balikkan hati. Jadi siapa tahu ketika kita menyampaikan kebenaran, orang ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya kalau seseorang itu mendapatkan petunjuk melalui lisan kita, melalui usaha kita. Kita akan mendapatkan limpahan pahala dari amal perbuatan kita tersebut. Seandainya pun orang ini tidak mendapatkan petunjuk, maka kewajiban kita untuk menyampaikan sudah gugur, dan kita juga tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap kebenaran yang sudah kita pelajari jangan disimpan sendiri. Marilah kita sampaikan kepada orang lain. Namun tetap harus diperhatikan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita diperintahkan, jelas dalam ayat Al-Qur'an, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia kepada kebenaran, kepada akidah tanzih, kepada keyakinan bahwasanya Allah ada tanpa tempat, karena Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya.
Jadi para ulama mengatakan Allah ada tanpa tempat. Kita diperintahkan untuk mengajak demikian kepada keyakinan yang seperti ini, yang benar ini, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang orang itu kebanyakan menerima, bukan dengan cara yang keras yang menjadikan orang malah lari. Tegas boleh, tetapi kalau keras sampai ekstrim, nah itu yang tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan akidah tanzih, bahwasanya Allah maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Nah, kita lanjutkan. Ba'da an inqata'a fima bainan nas fil ardi. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbarui dakwah Islam. Ada jeda antara kedua nabi tersebut. Nah, hingga disebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun setelah kematian Nabi Isa beberapa waktu kemudian, tidak ada seorang muslim pun kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna ayat Al-Qur'an, wa ana awwalul muslimin, ay awwalul muslimina ala wajhil ard fi dzakal waqt. Jadi beliau adalah orang Islam yang ada di muka bumi pada masa itu. Bukan berarti sebelumnya tidak ada muslim, bukan. Tetapi maknanya adalah bahwa beliau seorang muslim satu-satunya yang ada di muka bumi pada masa itu. Jadi setelah terputus Islam di kalangan manusia, maka beliau ini mengajak umat manusia kembali kepada agama Islam. Muayyadan bil mu'jizatid dallati ala nubuwatihi. Jadi beliau ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mu'jizat-mu'jizat yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Jadi untuk memperkuat dakwah beliau, maka Nabi Muhammad dan begitu juga para nabi yang lain dilengkapi dengan mu'jizah, perkara yang luar biasa, ya, yang tidak bisa tertandingi oleh semisalnya, yang menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh orang yang ada padanya mukjizat tersebut. Kita tahu bahwasanya di antara para nabi itu ada yang mukjizatnya adalah tidak mempan dibakar api, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Al-Quran diceritakan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim disiksa dibakar oleh raja yang lalim itu, ya, karena membangkang untuk menyembah dan mengikuti kegiatan mereka, menyembah selain Allah dan mengikuti kegiatan mereka yang merupakan perkara kufur dan syirik. Kemudian ditangkap dan seterusnya. Ketika dibakar, diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya api diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim dikehendaki oleh Allah selamat dari lalapan api tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadi wahai api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, jadilah dingin, jadilah selamat atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun dari jasad beliau, tidak terbakar sedikit pun dari pakaian yang beliau kenakan. Hanya saja yang terbakar adalah tali pengikat beliau. Nah, ini adalah mukjizat, menunjukkan bahwasanya orang yang terdapat padanya mukjizat tersebut, apa yang disampaikan adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat beliau adalah yang paling banyak di kalangan para nabi yang lain. Untuk menguatkan, untuk melengkapi dakwah beliau bahwa apa yang beliau sampaikan adalah benar adanya, bahwa beliau adalah benar-benar seorang nabi. Yang beliau sampaikan adalah semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalal ba'du fil Islam, sebagian ada yang masuk Islam. Wajahada bin nubuwatihi ahlud dhalal, dan ada juga golongan dari orang-orang yang sesat yang menentang kenabian, tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal seperti ini seseorang ketika berdakwah lumrah, apabila dia diterima atau dia ditolak, ini adalah sesuatu yang lumrah. Para nabi saja seperti itu, apalagi kita umatnya. Namun demikian, karena kita adalah umat dan kita diperintahkan untuk menjadikan nabi kita sebagai tauladan, maka ketika seorang dai
mendapatkan penolakan dari masyarakatnya umpamanya, itu tidak menjadikan kita berputus asa. Itu tidak boleh menjadikan kita berkecil hati dan ciut nyali, melainkan itu harus menjadikan kita lebih semangat. Kita harus mengingat kisah-kisah para rasul dan para nabi, bagaimana mereka berjuang menyebarkan agama Islam. Jadi sesuatu yang lumrah apabila seorang dai itu menyampaikan kebenaran kemudian ada yang menolak. Jangankan kita, para nabi saja seperti itu. Nah, di sini dikatakan wajahada binubuwatihi ahlu dhalal alladzina minhum man kana musyrikan qabla. Jadi kenabian ada yang masuk Islam, ada juga yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menentang kenabian Nabi Muhammad SAW dari kelompok yang sesat, yang memang mereka ini sudah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kafir qatin Yahud, seperti kelompok dari orang-orang Yahudi. Ada sebagian kelompok dari orang-orang Yahudi abadat Uzairon, yang menyembah Uzair. Uzair ini diperdebatkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan seorang nabi, Uzair adalah seorang nabi, ada yang mengatakan seorang wali. Nah, jadi yang Uzair ini dikisahkan tentang beliau ini meninggal, kemudian setelah puluhan tahun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang mendapatkan fitnah karena peristiwa ini. Sehingga sebagian dari mereka, golongan orang-orang Yahudi, meyakini bahwasanya Uzair ini adalah putra Allah Subhanahu wa taala karena beliau hafal Taurat. Nah, ada golongan dari kelompok Yahudi yang meyakini keyakinan seperti ini. Ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, kelompok ini menentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Fazdadu kufron ila kufrihim, sehingga kekufuran mereka ini semakin bertambah. Karena apa? Di awal, sejak dulunya mereka meyakini keyakinan kufur, keyakinan syirik, bahwasanya Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha suci dari anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka sudah kufur di sini karena mereka meyakini bahwasanya Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kufuran tersendiri. Kemudian dengan mereka menentang kenabian Nabi Muhammad SAW, ini adalah kufur yang lain. Jadi kekufuran mereka semakin bertambah kekufuran satu dengan kekufuran yang lain. Wa amana bihi ba'du ahli kitab. Namun tidak semua ahli kitab, golongan Yahudi, golongan Nasrani yang menentang Nabi Muhammad, tidak seluruhnya. Ada juga golongan yang beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini katakan wa amana bihi ba'du ahli kitab. Jadi sebagian ahli kitab itu beriman dengan Rasulullah SAW. Al-Yahud wan Nasara. Ketika disebutkan ahlul kitab dalam konteks syariat seperti ini atau dalam teks syariat seperti ini, maka yang dimaksudkan adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Ada sebagian dari mereka yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka Abdullah ibni Salam, contohnya adalah Abdullah bin Salam, alimul Yahud bil Madinah. Beliau ini adalah seorang alim dari golongan Yahudi yang ada di kota Madinah. Beliau ini beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashamatan Najasyi Malikil Habasyah, dan contoh berikutnya dari kalangan ahlul kitab yang beriman dengan Rasulullah adalah Ashamah an-Najasyi. Jadi Ashamah raja Habasyah. Wa kana Nasraniyan, jadi sebelum beriman dengan Rasulullah, beliau ini adalah seorang pengikut Nasrani, seorang pemeluk agama Nasrani. Summa taba'a Rasulat tiba'an kamilan, kemudian beliau ini mengikuti
ya, beriman kepada Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Jadi menjadi seorang muslim yang taat, muslim yang patuh. Bahkan diceritakan beliau ini sampai kepada derajat kewalian, seperti yang akan dijelaskan berikut. Wa mata fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini mati di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara masa memang Ashama an-Najasyi ini meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau bukan seorang sahabat karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Apa itu? Beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Karena definisi sahabat itu adalah orang yang hidup di masa Rasulullah, yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, serta meninggal dalam kondisi beriman tersebut. Di sini Ashamah an-Najasyi ini tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sebagian sahabatnya, ya, untuk hijrah, diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah. Kemudian sahabat tersebut menyampaikan agama Islam kepada rajanya, yaitu Ashamah, dan akhirnya masuk Islam. Jadi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa shalla alaihi Rasul salatul ghaib. Nah, meninggal di masa Rasulullah, dan Rasulullah tahu. Rasulullah mengetahui, diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ashama an-Najasyi ini meninggal, dan Rasulullah mengerjakan salat ghaib. Jadi salat jenazah, tetapi jenazahnya tidak hadir. Jenazahnya berada di tempat yang lain yang jauh. Dan memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk melakukan salat ghaib bersama beliau. Beliau mengatakan, matal yaum rajulun salih faqumu wa sallu ala akhikum Ashama. Jadi pada hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang soleh. Jadi soleh ini adalah derajat yang luar biasa, bukan derajat yang remeh, bukan derajat yang receh, melainkan derajat yang luar biasa. Wali min auliyaillah, jadi termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Faqumu wa sallu ala akhikum Ashama. Jadi kalian dirikan, kalian salatlah, salat ghaib maksudnya atas saudara kalian Ashama an-Najasyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi beliau seorang wali. Seorang wali, derajat yang tertinggi yang diberikan kepada umat manusia yang bukan seorang nabi. Karena kalau nabi, pangkat kenabian ini adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diusahakan dengan banyak ibadah. Jadi orang segiat apapun salat yang dia kerjakan, sebanyak apapun puasa yang dia kerjakan, setaat apapun dia, itu tidak akan menjadikan dia sebagai seorang nabi. Karena kenabian, an-nubuwah, warisalah, keduanya ini adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang bukan nabi ini, kita bisa mencapai derajat yang tertinggi, yaitu al-wilayah, kewalian. Dengan cara apa? Dengan cara seseorang punya keyakinan yang benar, akidahnya akidah Pak Nabi. Kemudian dia juga belajar ilmu agama yang benar. Minimalnya adalah dzururiyat, perkara-perkara yang pokok, baik dalam urusan akidah maupun urusan ibadah. Kemudian ketika dia istiqomah mengerjakan perkara itu dan menyibukkan diri dengan perkara sunnah, walaupun satu saja, maka orang ini insya Allah kalau dia istiqomah seperti yang kita sebutkan, akan sampai kepada yang namanya derajat wilayah, derajat kewalian. Namun tidak akan bisa menjadi nabi. Tapi kalau wali masih bisa. Namun demikian bukan berarti orang yang dia sudah sibuk dengan ibadah, kemudian sudah sibuk dengan perkara-perkara sunnah, menyibukkan diri dengan zikir, kemudian dia merasa bersih, kemudian dia menganggap dirinya sudah menjadi wali Allah. Tidak, bukan seperti itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang Ia ridhoi dan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
auhallahu ilaihi bimautih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kematian Ashamah An-Najasyi. Summa kana yura ala qabrihi fil layali nurun. Jadi di setiap malam ini muncul, terlihat cahaya yang keluar dari kuburan Ashamah An-Najasyi. Banyak orang yang menyaksikan. Wa hadza dalilun annahu shara musliman kamilan. Ini adalah bukti bahwasanya beliau telah menjadi seorang muslim yang sempurna. Waliyan min auliya'illahi radhiyallahu anhu. Dan termasuk dari salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung kajian ini di Syekh rahimahullah menyebutkan wal mabda al-islamiyul jami'ul jami' ahli Islam ibadatullahi wahdah. Jadi yang pokok atau landasan atau dasar umat Islam yang menghimpun seluruh umat Islam dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama, tidak ada bedanya. Orang di masa Nabi Adam juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang di masa setelahnya entah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan nabinya masing-masing sesuai dengan zamannya. Orang yang ada di masa Nabi Adam berarti beriman dengan Nabi Adam alaihissalam. Orang yang ada di masa Nabi Ibrahim juga demikian. Orang yang berada di masa Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Orang yang berada di masa Nabi Muhammad SAW juga demikian. Jadi semuanya itu dihimpun dengan satu kesatuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabi masing-masing sesuai dengan zamannya, mengikuti dan melaksanakan syariat nabi pada zamannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan kepada mereka. Jadi ini adalah kajian kita sesi yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita juga bisa mengajarkannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk senantiasa menghadiri taman-taman surga seperti ini walaupun jarak jauh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.